Reza nggak ada itikat baik buat ketemu ibunya Denada. Sebentar deh, kayaknya ada yang salah di sini deh. Dari awal kasus ini ada, ya, aku mau tanya gitu loh. Setelah pengakuan dari Denada sendiri sebagai ibu kandungnya, ya kan, kelanjutannya adalah kenapa kok dia nggak pernah nongolin diri gitu, ya kan, nongolin diri biar kasus ini cepat selesai gitu. Jadi nggak usah harus pengacaranya apa segala. Dan juga kayak pernyataan ini kalau sekarang itu memojokkan Reza gitu loh. Jujur ya, kayaknya kasus ini semakin kayak benang kusut gitu, kayak nggak ada selesai-selesainya gitu loh guys, ya kan. Kalian harus lihat ini deh, pernyataan dan juga tampil dari konten ini. Kecewa gimana aja? Kami sangat menyesalkan aja. Tapi kok si Reza kok ini bukan meringankan malah menambah. Sebenarnya kasus itu gampang banget, sangat gampang sekali. Cuman kenapa kayak berbelit-belit gitu, ya kan? Perhatian gini, seharusnya kan kayak gini ya. Dimana Denada itu sudah memberikan statement bahwa dia memang benar ibu kandungnya, ya kan? Tapi setelah statement itu, ya, dia tidak ada hadir lagi baik di media sosial untuk kasus ini maupun secara online ataupun offline, ya kan, baik live atau dimanapun gitu atau di podcast pun untuk tambahnya memberitahukan pernyataan bahwa memang Reza itu adalah ibu kandungnya dan juga menjelaskan secara detail gitu loh, ya kan, hal-hal yang perlu dia sharing kepada publik gitu. Cuman kenapa selalu pengacaranya hadir gitu dan juga selalu manajernya yang berbicara gitu. Maksud aku gini, oke, pengacara itu adalah orang yang mewakili, ya kan, dari segi hukum, ya kan, dari tuntutan yang diajukan oleh pihak Reza gitu. Nah, tapi di sini kan sebenarnya fokus utamanya adalah, ya kan, hubungan antara ibu dan anak dan juga menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan gitu loh Pak. Karena gini, saya yakin juga kok bahwa dari pihak keluarganya Reza, yaitu pengacaranya Pak Ronald, ya kan, sifatnya itu adalah ya menunggu sebenarnya, menunggu untuk namanya duduk bareng dan juga menyelesaikan masalah secara internal keluargaan gitu. Tapi kok seakan-akan kayaknya ada banyak banget pengiringan opini gara-gara Reza tidak pernah namanya ngebales chat dari Denada gitu. Loh sekarang gini gitu. Seseorang yang biasa dipanggil Mbak sepanjang hidupnya, terus tiba-tiba, ya kan, harus memanggil ibu dan juga memang statusnya adalah Mbak itu adalah ibunya, ya kan, pasti ada namanya rasa canggung, sungkan, ya kan, belum terbiasa, ya dong. Loh, sementara selama ini Reza tuh selalu hadir tampil di media untuk menjelaskan pertanyaan ataupun, ya kan, siapapun pihak-pihak yang bertanya kepada dia tentang permasalahan dia dan selalu menjawab dengan dampingan pengacara yang aku bilang adalah sesuai dengan porsinya. Ya. Tapi di sini adalah yang terjadi dari pihak ibunya, ya, Denada sendiri itu seakan-akan kayak melempem gitu, kayak lari, ya kan, kayak seakan-akan ya udah, yang penting gue udah kasih pernyataan, udah cukup gitu. Tapi kan nggak sampai segitu gitu, itu harus selesai tuntas karena sekali lagi ini ada hubungan darah, ada namanya hubungan perasaan, ada hubungan keberlanjutan untuk kedepannya gitu. Dan kalau misalnya ya Reza itu tidak membalas WA-nya dari ibunya, aka Denada, menurut aku juga posisi sebagai seorang anak gitu kan, rasa canggung itu, ya kan, sebenarnya Reza itu tidak haknya Reza juga, tidak kewajibannya Reza juga untuk namanya minta bertemu sebenarnya, ya kan. Loh sekarang kan gini, sepanjang hidupnya dia kan yang dirugikan gitu loh, baik namanya status, ya kan, keberadaan diri dia, ya kan, tidak diakui secara pernyataan gitu loh. Di sini kalau aku bilang wajar, karena apa? Loh sekarang kan gini, ibu itu adalah orang yang namanya harus mengasuh dia. Dan juga gini, di sini kan permasalahannya adalah ibunya yang aku bilang porsinya adalah salah, ya dong, membuang dia, mentelantarkan dia gitu kan. Loh seharusnya, ya kan, kalau mau ngajak itu ketika tidak dibalas oleh si Reza, ada baiknya Denada langsung ya menghubungi Mama Rati atau enggak Pak Ronald gitu loh, untuk namanya setting waktu ya, bertemu dengan Reza dan juga membicarakan semuanya gitu loh. Kalau menurut aku, ya kan logika berpikir kan seperti itu gitu. Tapi kenapa kok kayak seakan-akan kayak apa-apa pengacara Denada, Oke, Denada mungkin masih harus butuh waktu
dulu gitu kan. Dia ke Singapura atau mungkin mengurus dengan Aisyah gitu. Oke, nggak masalah gitu kan. Dia punya hak di situ. Tapi ini kan ada masalah yang lebih krusial gitu. Masalah yang memang benar-benar sudah jadi konsumsi publik, di mana ketika dia menyelesaikan masalah ini, ya kan, dia bisa mengembalikan semua citra dirinya dia dan juga permasalahan dia dengan yang namanya Reza, anaknya yang baru diakui itu sudah selesai gitu. Dan kalau aku bilang ya, kalau misalnya itu dia lakukan, tuntutan 7 miliar, ya kan, pasti akan ditarik dan juga tidak akan dikasih kembali gitu loh. Iya kan? Tapi di sini adalah baik dari pihak keluarganya Denada sendiri, ya kan, keluarga besarnya Denada tidak ada inisiatif untuk namanya membantu menyelesaikan ini. Ya, karena sekali lagi masih ada hubungan loh, kekerabatan yang sangat dekat, hubungan darah. Misalnya adiknya Reza, adiknya Denada itu adalah omnya kandung dari Reza. Itu kan saya bisa loh untuk namanya datang, ya kan, secara langsung berbicara, ya kan, mewakili Denada selaku adik kandungnya, ya kan, untuk ngomong baik-baik gitu. Dan nggak apa-apa harus pengacara. Dan aku bingung adalah gini, kok kayaknya pengacara ini kok nggak berusaha untuk namanya selesaikan masalah ini hingga pada akhirnya semuanya jadi bagus gitu. Yang jadi adalah berbelit-belit lagi gitu. Jadi kayaknya bikin orang tuh, jadi kita tuh yang berharap banget hubungan ibu dan anak itu jadi baik, ini malah jadi kita jadi emosi sendiri hingga pada akhirnya rasa kecewa kita kepada Denada itu tuh semakin besar gitu. Iya kan? Sementara Reza tuh sebenarnya sudah membuka tangan, sudah hadir terus melalui statement dia dan juga pengacaranya di media, di mana itu kan satu buah clue sebenarnya bahwa dia tuh menunggu kehadiran ibunya untuk datang langsung gitu. Ya, masa si Reza yang datang sih gitu kan? Ya enggak. Seharusnya kan yang sini kan yang mempunyai kesalahan, ya kan, kesalahan itu siapa? Ya dia dong yang harus datang minta maaf dan juga memperbaiki hubungan itu. Setuju nggak? Gimana menurut kalian, teman-teman Kadotok? Kapun Kap?